Jumpa lagi di PS View. Hari ini saya mau bercerita tentang kondisi yang saya dan keluarga alami. Anak dan kedua istri saya positif COVID-19. Jadi di dalam satu rumah kami semua positif COVID-19 terkecuali saya. Apakah itu karena saya memiliki imun tubuh yang cukup baik? Mungkin. Apakah mungkin karena saya sudah menjalani vaksin AstraZeneca? Mungkin. Kebetulan saya sudah menjalani vaksin untuk dosis pertama AstraZeneca. Nah, yang ingin saya bercerita adalah mengenai peristiwa yang saya alami beserta telemedicine yang sedang ramai dibicarakan, khususnya hal ini berdampak positif bagi para penderita COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu penanganannya selama isolasi mandiri. Teman-teman, yang saya alami adalah pertama kali istri saya sakit, diduga DBD, itu per tanggal 28 Juni. Demam, pusing gitu. Akhirnya dibawa ke puskesmas. Di puskesmas diminta untuk periksa darah di esok harinya karena dikhawatirkan DBD. DBD akan memberikan pembuktian atau pemeriksaan yang maksimal dengan pemeriksaan darah apabila setelah 3 hari. Itu informasi yang saya ketahui. Nah, keesokan harinya saya memeriksakan istri saya untuk periksa darah dan dinyatakan DBD karena trombosit ada penurunan untuk trombositnya. Jadi selama 3 hari berturut-turut untuk kedepannya istri saya harus selalu melakukan pemeriksaan darah. Nah, selama pemeriksaan darah 3 hari kemudian istri saya mengalami pemulihan untuk demam dan pusing, tapi mengalami batuk dan pilek. Nah, mengalami batuk dan pilek itu per tanggal 4, itu hari Minggu, 4 Juli mengalami batuk pilek, tapi demam sudah turun. Nah, jadi kedua anak saya mengalami demam, tapi bersyukurnya kedua anak saya yang bontot mengalami demam hanya 1 hari, yang besar mengalami demam 2 hari gitu. Itu per tanggal 4. Jadi mengalami demam per tanggal 5 istri saya disarankan swab. Akhirnya melakukan swab PCR di puskesmas. Nah, tanggal 5 hari Senin, lalu saya berpikiran, kalau sudah demam, batuk, pilek, khawatir positif COVID. Saya berpikiran seperti itu. Akhirnya tanggal 6-nya saya di tanggal 5 sorenya saya bawa anak saya untuk periksa ke dokter. Lalu dokter menyarankan juga untuk PCR, tapi tidak di hari yang sama di tanggal 5, tapi dijadwalkan di tanggal 7 hari Rabu. Nah, di tanggal 7 akhirnya kedua anak saya bersama saya melakukan PCR di puskesmas. Di tanggal 7, di hari yang sama juga istri saya mendapatkan WhatsApp dari Kemenkes menyatakan nama beserta nomor identitasnya dinyatakan penderita COVID-19 dan diharapkan melakukan isolasi mandiri, dan tertera link untuk apps yang dimana pemerintah menerapkan program telemedicine ya. Nah, di sana ada tertera link-link yang bisa
diakses seperti Halodoc, Sehatku, YesDoc, Halo Dokter, Link Sehat, Getwell, Good Doctor, Milvik Dokter, Grab Health, Klinik Go, Pro Sehat, Trust Medis, Klinik Dokter. Di sana tertera link yang bisa kita akses dan tertera juga kode voucher yang bisa kita gunakan untuk berkonsultasi secara gratis dengan dokter. Gitu. Nah, akhirnya saya menggunakan aplikasi SehatQ untuk berkonsultasi dengan dokter. Saya nyatakan istri saya mengalami COVID-19 dan dokter menanyakan apakah dapat konfirmasi dari Kemenkes. Saya katakan ya, dan mereka meminta bukti berupa screenshot. Saya sertakan, lalu dokter memberikan obat. Nah, obat tersebut resep obat tersebut bisa kita gunakan untuk kita dapatkan obat COVID-19, yang dimana untuk obat tersebut pemerintah bekerja sama dengan Kimia Farma untuk penyediaan obatnya. Untuk pengirimannya bekerja sama dengan Si Cepat, Express One Day Service. Nah, begitu juga untuk anak-anak saya. Gitu. Nah, perlu diingat apabila teman-teman sudah konsultasi dengan dokter di aplikasi kesehatan yang tersedia, maka teman-teman dapat resep dokter. Resep dokter itu pastikan teman-teman screenshot, ya, teman-teman screenshot agar bisa dibuktikan bahwasannya sudah berkonsultasi. Oke, saya jelaskan cara-cara menggunakan SehatQ. Pada halaman pertama SehatQ, pastikan teman-teman sudah mendaftarkan nama anggota keluarga teman-teman. Dan apabila sudah mendaftarkan nama dan melakukan update untuk alamat, baru teman-teman bisa masuk ke kolom chat dokter. Di kolom chat dokter, teman-teman nanti pilih siapa pasien yang ingin teman-teman konsultasikan. Saya memilih anak saya. Saya sertakan keluhannya. Keluhannya adalah batuk berdahak karena posisinya sudah tidak demam. Lalu saudara cantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Pastikan, usahakan nomor telepon tersebut nomor telepon yang sama yang teman-teman daftarkan waktu PCR. Apabila sudah, maka teman-teman menunggu untuk respon dari SehatQ dengan berkonsultasi dengan dokter. Saya dapatkan Dr. Kelvin, lalu saya sampaikan keluhan yang dialami oleh anak saya kepada dokter. Maka dokter pasti bertanya mengenai tanggal lahir dan juga tinggi dan berat badan pasien. Pastikan teman-teman mencatat dan mengetahui dan mencatat hal itu beserta alamatnya supaya tidak kebingungan pada saat teman-teman berkonsultasi. Pastikan juga mempersiapkan screenshot WA dari Kemenkes karena akan nanti dipertanyakan. Ya, untuk detail chattingannya teman-teman bisa lihat rekamannya, ya. Di sana tertera bagaimana saya menyampaikan kondisi anak saya, usia anak saya,
keluhan anak saya gitu. Memang mungkin responnya agak lambat karena mungkin satu dokter menangani lebih dari 1 atau 2 pasien secara bersamaan, tapi nggak terlalu lambat. Teman-teman bisa tunggu untuk berapa saat. Pastikan teman-teman memberikan informasi sedetail mungkin supaya dokter bisa memberikan analisa yang tepat terhadap pasien atau anggota keluarga teman-teman yang mengalami sakit COVID-19. Nah, apabila sudah, maka teman-teman nanti akan mendapatkan resep. Ya, apabila sudah mendapatkan resep, setelah mendapatkan resep, teman-teman baru bisa tebus resep apabila teman-teman sudah mengakhiri konsultasi tersebut. Apabila sudah mengakhiri konsultasi tersebut, maka teman-teman bisa memilih tebus resep. Tebus resep tersebut teman-teman bisa memilih alamat yang sudah disertakan di kolom profil. Nah, apabila sudah, jangan lupa teman-teman capture resep tersebut. Apabila sudah, baru teman-teman masuk isoman.kemenkes.go.id. Di sana nanti teman-teman diminta untuk mengisi nomor induk kependudukan pasien, nama pasien, dan layanan telemedisnya. Saya menggunakan SehatQ, maka saya pilih SehatQ. Lalu diminta untuk mengupload atau langsung memfoto bukti resep yang diberikan oleh dokter. Nah, apabila sudah, lalu akan teman-teman di website tersebut diminta untuk mengisi alamat dengan detail, alamat, RT RW, provinsi, kota madya, lalu kelurahan, kecamatan, kode pos, nomor telepon. Yang pasti diingat nomor telepon, dan usahakan nomor telepon yang sama ya teman-teman, agar mempermudah dalam proses pengiriman. Nah, apabila teman-teman sudah, maka akan tertera bahwasanya data teman-teman sudah diterima oleh pihak Kimia Farma untuk dipersiapkan obatnya. Apabila sudah dipersiapkan, maka teman-teman bisa menunggu untuk pengiriman obat dari Kimia Farma untuk obat COVID-19 yang akan dikirimkan oleh si Cepat. Ya. Nah, di layanan telemedicine ini juga di website tersebut teman-teman bisa memilih menu. Ini mungkin yang belum diketahui atau tidak terlalu diperhatikan, yaitu menu panduan. Di menu panduan tersebut ada kolom NIK. Teman-teman, bila teman-teman memasukkan nomor NIK, nomor induk kependudukan seseorang, saya atau orang lain, maka akan diketahui apakah orang tersebut terinfeksi COVID-19 atau tidak. Apabila saya masukkan nomor identitas kependudukan saya, karena saya negatif, maka akan diketahui kalau nomor identitas kependudukan tersebut tidak terdaftar karena saya negatif. Apabila saya masukkan nomor identitas seseorang, nomor KTP atau nomor identitasnya saya ketahui, saya masukkan, maka tertera orang tersebut terdaftar, yang berarti positif. Ya. Nah, di layanan telemedicine untuk isoman disediakan 2 obat sebenarnya, yaitu paket A dan paket B. Paket A ialah tanpa gejala, biasanya itu akan hanya mendapatkan multivitamin. Apabila teman-teman dinyatakan
bergejala ringan maka mendapatkan paket B, yaitu multivitamin, asitromisin, oseltamivir, sama paracetamol. Nah, setelah itu teman-teman tinggal menunggu untuk paketnya dikirimkan. Biasanya prosesnya hanya sebentar, hanya 1 hari. Dan ini obat COVID-19 yang saya terima dari Si Cepat. Gitu. Ini untuk anak saya. Ya. Di sini tertera paket obat isolasi mandiri. Ya, ada namanya tertera. Tuh. Disediakan oleh Kimia Farma. Ya. Ini di sini tertera paketnya terdiri dari apa saja. Kalau melihat paketnya saya bisa pastikan ini paket B. Iya. Yang pertama oseltamivir. Ini 2x1 tertera 2x1 ya. 2x1, 2 kali sehari 1 kapsul dihabiskan. Lalu ada paracetamol ya, paracetamol. Semoga terlihat jelas ya, paracetamol. Ya. Lalu ada multivitamin dari Bionicom Zinc. Nah, Bionicom Zinc. Ini 1x1. Ada juga asitromisin 500 mg 1x1. Ya, 1x1 asitromisin. Ini semua diminum. Jadi seperti itu teman-teman, jangan khawatir. Sejauh ini pemerintah cukup tanggap, cepat menangani COVID-19. Yang diperlukan ialah teman-teman kita semua menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kalau saya selalu menggunakan masker di rumah, gitu. Kecuali makan dan tidur bila mengalami susah napas atau pengap ya. Kalau tidak pengap tetap harus menggunakan masker walaupun kondisi tidur. Lalu saya selalu mencuci alat makan, alat minum. Setiap kali dipakai saya cuci gitu. Saya selalu kontrol apakah ada sesak napas. Saya selalu perhatikan kondisi oksigen anak dan istri saya menggunakan oximeter. Dan bersyukurnya saat ini istri saya dan anak saya yang paling kecil kondisinya sehat, tidak ada lagi demam, batuk, pilek, tidak ada. Penciumannya yang awalnya hilang sekarang sudah mulai timbul kembali, walaupun tipis-tipis katanya gitu. Tapi kalau anak saya yang paling besar terkadang masih batuk berdahak, nggak intens tapi masih batuk berdahak gitu. Jadi tetap harus minum obat gitu. Oh ya, teman-teman juga jangan khawatir apabila teman-teman menyatakan positif atau keluarga teman-teman menyatakan positif, teman-teman akan mendapatkan telepon atau WhatsApp dari puskesmas terdekat dengan domisili teman-teman. Nanti yang saya alami, saya mendapatkan pendampingan dokter dari puskesmas terdekat. Dokter tersebut akan memperkenalkan diri, melakukan tracing, menanyakan peristiwa awalnya kira-kira dari mana, bagaimana, sakitnya apa,
supaya bisa diidentifikasi kira-kira seberapa parah dan kira-kira dari mana asalnya. Tidak untuk menghakimi, tidak untuk menyalahkan seseorang, tidak, hanya untuk memutus rantai penyebarannya. Akan diberikan pendampingan. Jadi saya bisa berkonsultasi dengan dokter tersebut, apa saja yang dialami, apabila obat habis, karena di sini tidak ada obat batuk pilek ya, saya rasa. Jadi saya menyampaikan saya butuh obat batuk pilek gitu. Kalau paracetamol kan obat untuk demam atau pusing ya. Kebetulan anak dan istri saya tidak mengalami batuk, demam dan pusing, jadi tidak saya berikan. Hanya batuk pileknya saya minta ke dokter karena dekat saya diminta untuk mengambil, akhirnya saya ambil, ya, saya berikan seperti itu teman-teman. Nanti di part berikutnya saya akan bercerita bagaimana saya mendapatkan makan selama isolasi mandiri. Ya memang kedua anak saya dan istri saya positif, saya negatif. Bukan berarti saya boleh berkeliaran ya. Tetap mengantisipasi penyebaran COVID-19. Apa saja yang saya lakukan, tunggu cerita berikutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, terapkan peraturan-peraturan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila teman-teman positif dengan gejala ringan atau OTG atau tanpa gejala dan melakukan isolasi mandiri, tolong lakukan dengan baik. Hindari kontak keluar supaya tidak menambah penyebaran. Tetap sehat agar Indonesia kembali sehat. Sampai jumpa teman-teman.